Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran, ya kan alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Bagi yang non muslim, ya kan silahkan menyesuaikan. Ayo kita mulai berdoa. Siap, Kak. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silahkan semuanya berdiri. Berdasarkan aba-aba ibu ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Oke, silahkan duduk kembali. Ibu cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Sinta. Sinta. Selain Sinta kemana? Sakit. Oke, sakit ya. Selain Sinta ada lagi yang tidak hadir? Oke, Risti ya. Risti kemana? Izin. Oh iya, bepergian ya. Oke, yang sakit kita doakan semoga ya kan di pelajaran selanjutnya sudah sembuh, bisa belajar kembali bersama kita ya. Amin. Mana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Oke, kalau semuanya baik, alhamdulillah ya kan. Kemudian Ibu tanya, bagaimana kondisi hatinya hari ini? Gimana kondisi hatinya? Ada yang galau? Oke, kenapa galau Cahya? Oh putus, aduh. Ada yang lagi sedih? Ada. Siapa yang lagi sedih hari ini? Oh Salsa, kenapa Sang? Oh HP-nya rusak. Ada yang sedang bahagia hari ini? Siapa? Oh Lucky bahagia hari ini. Kalau Zaid gimana hari ini suasana hatinya? Oh baik, oke. Yang sedang galau, yang sedang sedih, semoga ya kan dengan pembelajaran hari ini bertemu dengan Ibu Noe, semoga suasana hatinya berubah menjadi baik dan menjadi senang ya kan. Nah kemudian ya kan sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, pembelajaran yang sebelumnya yang sudah kita pelajari materinya tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Oke, konfigurasi elektron ya kan. Sebelum itu ya kan kita kembali sedikit lebih ke belakang ya kan. Materinya tentang apa Nak? Oke, perkembangan model atom. Ada yang bisa menyebutkan perkembangan model atom dari atom yang paling sederhana ke atom yang paling modern? Andrew mungkin bisa menyebutkan Andrew? Pertama? Demokritus. Oke, pertama Demokritus. Kemudian yang kedua? Oh, John Dalton. Yang ketiga? J.J. Thomson. J.J. Thomson. Yang keempat? Rutherford. Yang kelima? Yang terakhir? Oke, perkembangan atom model mekanika kuantum. Nah, pembelajaran kita hari ini sebenarnya ada kaitannya dengan model atom mekanika kuantum. Ada yang masih ingat kira-kira apa sih itu model atom mekanika kuantum? Oke, silakan Nak Luki. Oke, benar ya seperti yang dikatakan Nak Luki ya kan bahwa ternyata elektron itu keberadaannya tidak dapat dipastikan ya kan atau hanya keboleh jadiannya saja. Jadi kira-kira kalian bisa membayangkan nggak sih keboleh jadian atau kemungkinan ya kan elektron itu letaknya di mana ya? Ini duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya atau belum? Belum. Oke, kalau belum silakan bergabung bersama kelompoknya masing-masing ya. Yang sudah dibagikan, silakan berdiri dan bergabung dengan kelompoknya. Oke, selek. Disimak materi yang akan kita bahas ya. Masih akan belajar tentang bilangan kuantum. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, jadi Ibu menggunakan metode pembelajarannya tuh diskusi, yaitu menggunakan metode diferensiasi ya kan. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Jadi kita punya dua tujuan pembelajaran ya Nak ya. Yang pertama itu kalian atau peserta didik mampu menuliskan konfigurasi elektron yang mekanika kuantum ya. Kemudian beserta diagram orbitalnya. Yang kedua, kalian mampu menentukan masing-masing bilangan kuantum mulai dari bilangan kuantum utama, kemudian azimut, magnetik, dan juga spin. Ya, siap ya? Berarti kalian nanti setelah melalui pembelajaran ini kalian harus mencapai dua tujuan kita. Ya. Selanjutnya, apa sih itu bilangan kuantum? Apa itu bilangan kuantum? Di situ, bilangan kuantum adalah gambaran kedudukan posisi elektron ya dalam model atom mekanika kuantum yang dapat menjelaskan sifat-sifat dari atom itu secara jelas. Kalau memang kalian sulit memahami kata-kata di sini ya kan, boleh Ibu kasih tips. Jadi, bilangan kuantum itu sebenarnya adalah alamat dari suatu
elektron atau atom ya kan, kita akan mencari alamat dari suatu elektron dalam atom ya. Jadi di dalam atom misalnya nih, misalnya ibu punya atom yang paling sederhana ya, lihat di SPU kalian, misalkan atom B ya. B itu kan punya 5 elektron ya. Ya. Nah 5 elektron itu ya kan kira-kira posisinya sama atau tidak? Tidak. Oke, semuanya punya posisinya masing-masing. Oke, lanjut. Nah, klasifikasi atau pembagiannya. Jadi bilangan kuantum itu dibagi menjadi 4 ya. Ada 4. Yang pertama boleh dilihat bilangan kuantum utama atau simbolnya N kecil. Kemudian ada bilangan kuantum azimut ya kan, simbolnya L kecil. Ada bilangan kuantum magnetik atau simbolnya M. Kemudian ada bilangan kuantum spin. Simbolnya adalah S kecil. Paham ya ada berapa? Ada 4. Oke. Selanjutnya, yang bilangan kuantum utama itu apa sih kira-kira? Nah, di situ menunjukkan jumlah kulit elektron. Kulit, masih ingat kulit yang punyanya Niels Bohr? Ada K, L, M, N, O, P ya kan? Ada 7 ya tingkat kulit. Kemudian atau tingkat energi. Masih ingat nggak tingkat energinya? Yang 1 sampai 7. Bolehlah Ibu gambarkan dulu ya untuk mengingat-ingat ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh dibantu? Boleh dibantu 1 S ya kan, 2 S di sini 2 P ya kan, 3 S kemudian 3 P kemudian 3 D. Di sini ada 4 S ya kan, kemudian ada 4 P kemudian ada 4 D. Selanjutnya ada 5 S 5 P ya kan, kemudian 5 D, dan selanjutnya ada 5 F. Kemudian yang 6 S ya kan, kemudian ada 6 P ya kan, kemudian ada 6 D ya kan. Ada F-nya enggak? Selanjutnya 7 S ya kan. Ini yang disebut sebagai tingkat energi yang disebutkan di sini. Tingkat energi utama. Jadi kemungkinan N itu karena ada 7 tingkat energi, berarti kemungkinan N itu hanya 1, bisa jadi 2, bisa jadi 3 atau bisa jadi 7. Lebih dari itu tidak ya. Ingat-ingat N itu antara 1 sampai dengan 7. Oke, selanjutnya bilangan kuantum azimut. Di situ sudah ada bilangan kuantum azimut menyatakan apa? Sudut atau orbital yang menjelaskan subkulit dan memberikan besarnya momentum sudut orbital. Nah, intinya ya kan, untuk bilangan kuantum azimut ini adalah informasi dari subkulit. Masih ingat ya subkulitnya? Di situ udah ada S, P, D, F. Ketika elektron itu berada di subkulit S, maka L-nya adalah 0. Kalau dia di kulit P, berarti L-nya adalah 1. Kemudian kalau dia di D, berapa? 2. Dan di F dia 3. Paham ya untuk yang azimut? Oke, ada yang agak-agak ngantuk ini kayaknya. Ayo coba yang ngantuk ya kan. Selanjutnya ada magnetik ya kan. Di situ lihat ada analoginya nak. Kulit atom seperti asrama bertingkat. Bayangkan asrama bertingkat ya. Kemudian subkulit atom adalah lantai berisi kamar-kamar. Ada gedung bertingkat, kemudian ada kamar-kamarnya, ya kan. Kemudian bilangan kuantum magnetik itu sendiri, ya kan, merupakan
memproyeksikan distribusi elektron dalam kamar-kamar yang ada di lantai. Jadi maksudnya alamatnya tuh lebih spesifik lagi. Di situ artinya bilangan kuantum itu menunjukkan orientasi elektron dalam ruang orbital. Jadi di situ ada ruangannya, ada kamar-kamarnya tersendiri dari elektron itu. Nah, ini dia. Jelas nggak gambarnya? Ini kaitannya dengan subkulit tadi. Kalau dia subkulit S atau orbital S, dia itu sudah pasti nol ya kan. Kemudian kalau dia, Ibu tunjuk aja ya. Nih kalau dia orbital P, jadi dia kolomnya ada 3, ya enggak? Orbitalnya ada 3, kolomnya ada 3, kemudian yang tengah ini kita beri angka 0. Yang ke sini angkanya minus 1. Yang ke sebelah sana angkanya plus 1. Jadi ketika elektron itu kita gambarkan, dia posisinya di mana? Ada di orbital mana? Misalkan dia di S ini, berarti dia punya magnetik 0. Nanti Ibu berikan contohnya. Yang penting kalian simpen dulu ini materinya ya kan. Ini kaitannya dengan kulit atau subkulitnya ya. Selanjutnya nanti kalian akan lebih paham melalui contoh ya. Nah, ini yang terakhir yaitu bilangan kuantum spin. Ini mudah ya, spin itu dia di situ bilangan kuantum spin ya kan ada 2 ya kan. Di situ ada yang positif setengah, ada yang negatif setengah atau min setengah. Jadi dia itu menyatakan rotasinya, nah rotasi atau perputarannya ya kan. Nah, kemudian yang dia arahnya begini, masih ingat nggak cara gambar elektron? Ada yang searah jarum jam, ya. Ada yang berlawanan dengan jarum jam. Yang searah ini plus setengah. Yang berlawanan ini minus setengah. Ingat? Sudah paham? Ini gambarnya ya. Nih, gambar perputarannya. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Mulai 1, 2, 3. S, S, T, S, S, D, S. Iya, iya, yo. S lagi. DPS, LDP aja. Masing-masing LKPD yang Ibu berikan ini, setiap kelompok ini punya soalnya beda-beda. Ya, jadi tidak sama ya kan, tapi cara pengerjaannya sama. Pertama dimulai dari konfigurasi elektron ya. Ya. Oke, Ibu bagi acak. Dapat berapa tuh? 1. Coba dibuka. Apa ngerjain gantian? Aku. Apa isinya ya? Oke. Ini berarti nambah satu ya, Profes. Kan ini udah 10, biasanya nambah 1 lagi. Boleh. Coba. Sudah pas belum konfigurasi elektronnya? 40, coba dihitung. 20, 30, 6, oh iya 4. Urutannya sudah pas. SS, PS, PS, DPS, D. Oke, sekarang tinggal menentukan bilangan kuantum. N-nya apa N tadi? N apa? N apa, Bib? N tadi apa, Bib? Oh iya, energi, tingkat energi ya kan? Nah, kan perlu dikoreksi lagi itu. Konfigurasinya sudah pas? Rehan. Iya, kotaknya SS, PS, PSD. Kita cek 10. Tambah 10, tambah 1. Oke. Kemudian N itu apa sih? N itu yang ininya. Tingkat energi terakhir ya kan. Ada berapa itu tingkat energi terakhir? Oke, 3. Selanjutnya ada L ya kan. L itu apa? Oh iya, dilihat dari subkulitnya. Kulit D berarti 1. 2. Kalau L berapa? Bukan, kalau S berapa?
Kalau P? P1. Oke, ya udah paham berarti ya. Kemudian magnetiknya, dari mana itu ngelihatnya? Nah, ini ya magnetiknya, dia orbitalnya berapa nak? Orbitalnya 5. Ini isinya kan? Isinya cuma 1. Ini kenapa kamu gambarkan? Aneh masih Apa? Udah bisa? Dulu nih yang mau maju. Oke, kelompoknya Lucky dan Kalista, silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini mewakili kelompok saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soalnya adalah tuliskan konfigurasi Ayo elektron perhatikan. dan bilangan kuantum dari 11Na. Jawab. Konfigurasi elektronnya dari 11Na adalah 1s, 2s, 2p, 3s. S adalah 2, P adalah 6, S terakhir adalah 1. N dapat dari jumlah subkulit paling terakhir adalah 3. L dilihat dari subkulit berhentinya di S. S adalah 0. M magnetik M didapatkan dari orbital di sini berhenti di S. Maka M-nya adalah 0. Dan jika digambarkan adalah S atau spin didapatkan searah dengan jarum jam, maka di sini adalah plus setengah. Spin didapatkan dari searah jarum jam. Gimana teman-teman? Sudah benar atau masih ada yang kurang tepat jawaban dari kelompoknya Kalista? Sudah benar. Oke, beri tepuk tangan. Setiap siswa silakan mengerjakan satu soal ya. Silakan mengerjakan satu soal, satu siswa. Di bukunya ya, di bukunya atau di masing-masing buku, di buku latihan ya, di buku latihan soal ya. Satu siswa silakan mengerjakan satu. Oh iya, boleh juga. Satu siswa, ya waktunya 5 menit ya. Cepet-cepetan ini, berdiri dulu. Ibu mau kasih ice breaking kalian. Tepuk homogen dan heterogen ya. Masih ingat ya? Tepuk heterogen dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk heterogen. Beda jenis, dua fase, bagian. Ye. Tepuk homogen. Sejenis, satu fase, sempurna. Ye. Oke, terima kasih. Nah, ada yang bisa menceritakan apa yang dirasakan setelah mempelajari pelajaran hari ini? Oke, Jessica silakan. Kita dapat bagaimana cara mengerjakan dari bilangan kuantum. Kita dapat juga mengulas dari konfigurasi elektron yang telah dipelajari sebelumnya. Oke, benar sekali ya. Ada mungkin yang lagi yang ingin memberikan ini refleksi ya kan? Siapa? Satu orang lagi deh. Oke, Vicky, silakan Vicky.
Ya, jadi bisa memahami dan menentukan Mm-mm. bilangan kuantumnya, elektronnya. Oke, sesuai dengan tema kita ya. Jadi ya kan ternyata pelajaran konfigurasi elektron itu juga ada kaitannya dengan bilangan kuantum. Ya kan di pertemuan selanjutnya kita akan ganti bab atau materi selanjutnya yaitu tentang SPU atau sistem periodik unsur. Jadi jangan sampai melewatkan pertemuan selanjutnya. Dah ya, kita mau menyanyikan lagu dulu ya kan. Oke, siap-siap ya menyanyikan lagu ya. Lagu yang biasanya ya. Lagu Padamu Negeri. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji padamu negeri kami mengabdi padamu negeri kami berbakti bagimu negeri jiwa raga kami. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, ya kan, Ibu mau titip pesan nih untuk kalian semua, ya kan. Kayaknya kalau misalkan udah siang itu udah mulai loyo ya. Kira-kira ya kan apa sih yang harus ya kalian lakukan supaya kalian itu tetap semangat dan juga bisa menjaga stamina kalian. Karena kalian di sini tuh kan sekolah sampai sore ya nak ya. Iya. Dari pagi aktivitas kalian itu dari pagi sampai dengan sore, iya enggak? Iya, pastinya sangat lelah ya. Tapi ya namanya generasi muda ya kan, namanya anak bangsa ya kan, kalian itu memang sangat membutuhkan pendidikan ya kan. Emang di saat ini tuh memang masanya, apalagi kalian ini kan masih kelas 10 ya kan. Kelas 10 itu ya kan, kalian itu mulai dari awal ya kan. Ini adalah transisi dari kalian SMP ke SMA ya kan. Tentunya banyak sekali yang harus kalian persiapkan untuk kedepannya. Pertama ya kan, supaya kalian tidak mudah lelah ya kan, silahkan sebelum berangkat sekolah itu silahkan kalian sarapan ya kan. Sarapannya ya kan, kira-kira sarapan seperti apa sih yang supaya dia itu dibutuhkan oleh tubuh kita? Ada yang tahu mungkin? Yang bergizi ya. Kalau secara kimia nih nak ya, secara kimia ya kan, sarapan itu harus ada karbohidratnya ya. Kemudian harus ada proteinnya. Proteinnya juga ada dua macam. Nah, proteinnya itu ada protein hewani dan juga ada protein nabati. Kemudian ada vitamin ya kan. Kemudian ada apa lagi? Ada apa lagi selain vitamin? Mineral, kalsium, zat besi itu termasuk mineral. Kemudian ada juga lemak ya kan. Itulah nutrisi-nutrisi atau kalau di dalam kimia itu namanya makromolekul. Jadi ketika tubuh itu kita kasih asupan yang sesuai ya, maka ya kan semuanya itu akan menjadi lebih baik. Jadi kalau makan usahakan menunya itu menu yang sederhana tapi sehat dan bergizi. Oke, selain itu nak, karena kalian itu peralihan ya kan. Kalian itu peralihan. Jadi sekarang ini apa namanya ya? Kalian itu kan peralihan dari SMP yang kategorinya itu masih sangat anak-anak ya kan. Kemudian beralih ke sekarang ini sudah mulai ke remaja ya kan, remaja otomatis ya kan, kalian sudah bisa mengendalikan emosional kalian. Iya enggak? Jangan mudah terpancing ya, jangan mudah terpancing dengan emosionalnya ya kan. Jadi kalau misalkan bercanda dengan temannya, ya temannya itu jangan, kita harus lihat-lihat kondisi hati temannya ya kan. Ketika kondisi temannya itu cemberut ya, kalian ganggu, kalian ajak bercanda, otomatis memicu, iya enggak sih, memicu emosi. Jadi kalian harus lihat-lihat kondisi hati. Lah teman kalian lagi cemberut ya kan, kalian gangguin, ya sudahlah jadinya apa ya kan.
Alhamdulillah sudah selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya kan. Kita ketemu di pembelajaran berikutnya ya.